Saya lanjutkan sekalian dengan penjelasan tentang konsep ilmu menurut hadis. Banyak sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan ilmu. Di antaranya adalah sabda Nabi yang berbunyi, "Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin, wa fi riwayatin wa muslimatin." Menuntut ilmu itu fardu, hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik itu laki-laki atau dalam riwayat lain disebut perempuan. Kata wajib itu berarti kalau ditinggalkan berdosa, dan kalau dikerjakan mendapat pahala. Maka ilmu itu dihitung sebagai ibadah. Dan orang yang berilmu itu akan mendapatkan pahala. Semakin tinggi ilmunya, insya Allah pahalanya akan semakin besar. Di situ Rasulullah memberi motivasi agar umat Islam ini tidak ketinggalan dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan dalam riwayat lain, ya meskipun itu ada yang mengatakan bukan hadis Nabi, tapi saya kira isinya itu baik ya. Wallahu alam, itu adalah berasal dari Nabi atau hanya ungkapan saja yang menyatakan utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu meskipun di negeri Cina. Pada masa Nabi itu sudah dikenal adanya negara lain yang jauh dari Timur Tengah atau dunia Arab, yaitu Cina. Karena di Cina mengalami kemajuan ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya alat-alat tulis dan pengobatan itu berkembang pesat di negeri Cina. Tetapi kemudian Rasulullah atau dari ungkapan tadi menganjurkan kita untuk mempelajari ilmu walaupun ke negeri Cina. Artinya walaupun jauh, susah, menghabiskan waktu, tenaga, namun tetap kita diperintahkan untuk mencari ilmu. Dan ilmu yang berkaitan dengan teknologi, terutama masalah pertanian atau sains, itu diserahkan sepenuhnya oleh Rasulullah kepada umat Islam mengembangkan sendiri. Seperti ketika Rasulullah melihat tanaman yang akan ditanam, ternyata sahabat itu menasihati cara menanam yang benar. Lantas Rasulullah mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Artinya kalau perkara yang rinci, yang detail, teknik bertanam atau berladang, itu manusia memiliki kemampuan untuk mengelola sendiri, untuk mengetahui tata cara yang baik dalam bertanam. Tetapi kalau urusan akhirat, yaitu urusan agama, tentu saja itu Rasulullah memiliki petunjuk langsung yang datangnya dari wahyu Tuhan, yaitu Al-Quran yang mampu menjelaskan segala perkara, baik dunia maupun akhirat. Hanya ilmu yang dimaksud di sini secara teknis adalah yang terkait dengan akal pikiran manusia. Namun di bagian lain Rasulullah juga mengingatkan agar kita belajar ilmu itu tidak sampai menjauhkan diri kepada iman.
semakin tinggi semakin tidak beriman. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah bersabda, "Man isdada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa bu'dan." Barang siapa yang tambah ilmunya tapi tidak tambah petunjuknya, hidayatnya, maka sesungguhnya ia tidak semakin bertambah apapun kecuali jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Layaknya manusia sekarang ini sudah mampu menjelajahi ruang angkasa, menancapkan bendera di bulan, melihat bumi dari kejauhan seolah satu butir pasir, namun tidak menyentuh hatinya untuk mengakui kekuasaan Allah dan kemahabesaran Allah. Itu menunjukkan ilmu yang dipelajarinya tidak menjadikan dia mendapat hidayat. Bahkan manusia sudah mampu menjelajahi alam di bawah lautan dalam kedalaman yang sangat jauh, dan isinya berupa ikan serta tanaman, semuanya dipelajari. Tetapi kalau ilmunya tidak membawa dia kepada hidayat, maka semakin jauh jaraknya kepada Allah. Hal ini mengingatkan kepada kita semua agar kalau kita belajar, kalau kita kuliah, itu hendaknya tidak hanya mengejar materi semata-mata, seperti memperoleh gelar, memperoleh pekerjaan, jabatan, penghasilan, kemewahan, atau status sosial. Karena semua itu adalah bukan mendapatkan hidayat yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Tujuan kita berilmu itu menurut Imam Al-Ghazali adalah untuk taqarrub ilallah. Thalabul ilmi limardhatillah. Menuntut ilmu itu untuk mencapai keridhaan Allah. Bukan hanya ilmu untuk ilmu, tetapi ilmu untuk ibadah, ilmu untuk ketakwaan kepada Allah, ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah, beriman kepadanya. Semoga kita semua yang sedang kuliah ini diberi petunjuk jalan agar kita dimudahkan mendapat hidayat, sehingga ilmu dan iman itu menyatu dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah juga mengatakan, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan menuju untuk menuntut ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke surga. Dan ilmu di sini tidak dibatasi hanya untuk ilmu agama saja. Misalnya pengajian, majelis taklim, atau studi Islam bersama dengan kelompok. Semua itu menjadikan kita menambah wawasan serta pahala. Tetapi selain ilmu agama juga mendekatkan diri, juga bisa menambah petunjuk kita. Misalnya kalau ada teman kita yang kuliah di fakultas kedokteran, di situ semua materinya terkait dengan ilmu kesehatan, pengobatan, bagaimana menyembuhkan penyakit, dan
sedikit sekali materi kuliahnya berisi Al-Quran dan hadis, tafsir, fikih, atau ibadah syariah, ilmu kalam. Nah, tidak seperti yang dipelajari di UIN. Mereka belajar ilmu umum di perguruan tinggi non-Islam. Bukan berarti mereka itu tidak mendapat pahala, karena Rasulullah menyebut ilmu secara umum utuh. Thalabul ilmi, menuntut ilmu, ilmunya tidak dikhususkan untuk ilmu agama. Selama ilmu yang dipelajari itu diniatkan untuk beribadah kepada Allah, insya Allah ilmunya tadi membawa pahala. Selama ilmunya itu bermanfaat, maslahat kepada umat manusia, insya Allah ilmu yang dipelajarinya dihitung ibadah. Sebaliknya, kalau ilmu yang dipelajarinya itu adalah untuk merusak, mencelakakan, atau untuk kepentingan sendiri dan melakukan perbuatan yang dilarang, diharamkan, tidak etis, maka ilmu yang dipelajarinya itu malah menjadikan dia berdosa akibat tidak tanggung jawabnya terhadap ilmu tersebut. Seperti ilmu mencuri, korupsi, ada lagi ilmu hitam, santet, ya. Sekarang kan sudah ada itu perkumpulan dukun, seminar tentang profesi dukun, persatuan para dukun. Nah, ilmu-ilmu seperti ini ditimbang dulu manfaatnya bagi maslahat, bagi umat apa. Kenapa tidak ilmu pendidikan, persekutuan atau ikatan sarjana pendidikan Islam? Saya kira itu akan lebih memberikan kemajuan bagi bangsa, umat, dan negara di Indonesia ini. Beberapa hadis yang saya kutipkan tadi itu menjadi tambahan dari ayat-ayat Al-Quran yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Masih banyak hadis yang lain, tapi tidak cukup waktunya untuk semuanya saya bacakan atau saya terangkan. Dari situ saja, sekiranya ada yang mau menanggapi atau yang berkomentar lagi, dipersilahkan.